Luka bakar adalah kerusakan atau kehilangan jaringan yang disebabkan kontak dengan sumber panas seperti api, air panas, bahan kimia, listrik, dan radiasi. Api adalah penyebab predominan pada pasien yang masuk ke pusat luka bakar, sebagian adalah pasien dewasa. Luka bakar sebagian besar disebabkan oleh melepuh dan api, tetapi juga bisa disebabkan karena terpajan panas, kimia, listrik, dan radiasi, juga karena inhalasi panas atau asap. Luka bakar ini mengakibatkan, yang pertama, ada vasodilatasi, lalu kemudian peningkatan permeabilitas kapiler, lalu kehilangan cairan intravaskuler, dan kemudian terjadinya edema jaringan. Patofisiologi luka bakar. 24 jam pertama luka bakar, terjadi koagulasi nekrosis dari jaringan lunak, mengeluarkan substansi-substansi vasoaktif, peningkatan permeabilitas kapiler dan vasodilatasi, pembentukan edema jaringan dan peningkatan kehilangan cairan, shock hipovolemik, penurunan cardiac output, shock seluler. 18-24 jam berikutnya, permeabilitas kapiler kembali normal, ruang ketiga teratasi dengan baik. Pengaruh cedera luka bakar pada sistem tubuh. Yang pertama di sini respons seluler, di mana respons seluler ini cedera panas langsung pada sel-sel endotel dengan peningkatan osmolaritas jaringan yang terbakar. Kemudian terjadinya penurunan tekanan oksigen di jaringan. Lalu sodium dan air pindah ke dalam sel pembengkakan intraseluler, kemungkinan kematian sel, lalu perpindahan potasium keluar dari sel yang mengakibatkan peningkatan kalium serum. Lalu terjadinya penurunan kadar oksigen, kemudian terjadi metabolisme anaerob, lalu peningkatan asam basa, lalu terjadinya peningkatan asam basa yang menyebabkan asidosis metabolik. Sistem kardiovaskuler 24 jam pertama, yang pertama takikardia, lalu kemudian vasokonstriksi, kemudian setelah itu tanda-tanda dan gejala dan shock terkompensasi, kemudian terjadinya penurunan curah jantung yang hebat, lalu kemudian kehilangan volume dan penurunan venous return, selanjutnya terjadi penurunan preload, kemudian terjadinya penurunan tekanan pengisian jantung, kemudian penurunan tekanan venta sentral CVP dan tekanan okulasi arteri pulmonal. Selanjutnya di sistem pernapasan, di sini terjadinya cedera saluran napas bagian atas dan parenkim yang meliputi seluruh nafas, jalan nafas sampai pita suara, diawali karena peradangan akibat panas atau menghirup asap, eksasebrasi dengan akumulasi cairan interstisial yang berlebih. Kemudian pada sistem persarafan, di sini terjadi penurunan perfusi cerebral, kemudian edema cerebri sebagai akibat perpindahan sodium, selanjutnya keracunan karbon monoksida atau karena cedera kepala memungkinkan terjadinya perubahan neurologi. Selanjutnya sistem gastrointestinal, yang pertama peristaltik khusus melambat dan kemungkinan terjadinya ileus, lalu selanjutnya terjadinya peningkatan produksi asam hidroklorid akibat respons stres. Selanjutnya di sistem imunitas, di sini terjadinya perubahan fungsi sel imun, lalu terjadinya penurunan kekuatan membunuh dari neutrofil, ketidakseimbangan match effect dan limfosit. Selanjutnya pada sistem hematologi. Pada sistem hematologi ini terjadi kerusakan sel-sel darah merah, hemogloburinuria,
lalu peningkatan kadar hemoglobin dan hemakonsentrasi, lalu peningkatan sel-sel darah putih, dan selanjutnya yaitu gangguan pembekuan. Selanjutnya yaitu adalah kedalaman luka bakar. Kedalaman luka bakar ini yang pertama ada luka bakar superficial parsial yaitu derajat 1, di mana derajat 1 ini yaitu hanya mengenai bagian epidermis, lalu kemudian kemerahan setempat dan nyeri seperti terbakar sinar matahari. Selanjutnya ada sedikit edema atau tidak ada dan tidak ada lepuhan. Selanjutnya kulit pucat ketika ditekan dan pulih kembali ketika tekanan dilepaskan. Lalu luka sembuh dalam 7 hari. Kemudian yang kedua luka bakar parsial derajat 2. Pada luka bakar derajat 2 ini, yang pertama itu mengenai epidermis dan sebagian pada dermis, lalu selanjutnya kelenjar keringat, folikel rambut, kapiler dan sisa saraf, lalu luka bakar berwarna merah muda, merah, putih dan coklat, lalu luka itu lembab dan agak luas dan ada bula, dan serta nyeri ini menetap. Lalu proses penyembuhan 5-35 hari tetapi membutuhkan eksisi dan tandur. Lalu kemudian luka dapat menjadi luka bakar kedalaman penuh jika tidak ditangani atau infeksi. Selanjutnya, luka bakar kedalaman penuh ataupun derajat 3. Di derajat 3 ini, luka bakar dapat meluas sampai ke otot, tendon, ligamen, kartilago, pembuluh darah, saraf, dan tulang. Kemudian, pembuluh darah yang hangus tampak di bawah eskar. Selanjutnya, penampilan luka bakar tergantung dari penyebabnya, bisa warna putih, coklat, kehitaman, atau seperti kulit. Lalu luka kering, belum ada bula, tidak pucat ketika ditekan. Luka bakar kedalaman penuh, mungkin tidak terasa tetapi biasanya di sekitarnya nyeri tandur, lalu kemudian luka membutuhkan eksisi dan tandur. Selanjutnya yaitu adalah perawatan luka, di mana di perawatan luka ini jika pasien dengan luka bakar akan dikirim ke pusat luka bakar, maka yang harus dilakukan yaitu luka harus ditutup dengan sesuatu yang bersih, kain kering dan selimut jika dibutuhkan untuk menjaga suhu. Hindari menggunakan sesuatu yang dingin untuk mencegah hipotermi dan selanjutnya merusak jaringan luka bakar. Lalu kemudian jangan menunda untuk debridemen luka atau mengoleskan antimikroba. Kemudian selanjutnya, luka bakar yang tidak sesuai kriteria American Burn Association untuk pindah dapat diatasi di IGD jika spesialis luka bakar dan klinik luka bakar tidak tersedia. Selanjutnya, bersihkan luka dan olesi dengan silver sulfadiazine seperti direkomendasikan pada setiap institusi. Lalu kemudian, jangan menggunakan silvadin pada luka bakar di wajah. Lebih baik menggunakan bacitrine atur. Selanjutnya, atur untuk follow up. Kemudian setelah itu, atur untuk ditindaklanjuti yang sesuai. Setelah itu, bisa kita berikan intervensi tambahan, yaitu yang pertama, pasien yang sedang resusitasi harus dipasang kateter urin, pemasangan nasogastrik tube atau NGT yang dipertimbangkan. Lalu pada pasien dengan luas luka bakar lebih dari 20% dari total luas luka bakar karena mereka akan mengalami gastroparesis dan kemungkinan muntah. Lalu kemudian lanjutkan monitoring jantung dalam 24 jam pertama pada pasien dengan luka bakar karena listrik. Selanjutnya, update status tetanus yang sesuai. Lalu kemudian, ada peran dalam cedera termal, terapi antimikroba topikal lebih manjur. Daftar Pustaka Hamad Bibi Zimran PG 2017, seri Emergency and Disaster. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak.